Halo semuanya, balik lagi di channel Penonton Sejati. Sebelum menonton video ini, gue mau ngasih peringatan ke kalian yang ingin menonton video ini, karena video ini mengandung adegan yang sangat ngilu untuk ditonton dan sangat mengganggu pikiran. Karena di dalam video ini berisi insiden-insiden orang yang meninggal secara tragis. Jadi dimohon untuk didampingi orang tua atau minimal usia 18 tahun ke atas untuk menonton video ini. Yang minat dengan film ini, admin sarankan menonton video ini sampai serinya tamat ya, yaitu sampai Final Destination 5. Karena jika kalian menonton video ini sampai Final Destination 5, maka kalian akan menemukan hal yang sangat mengejutkan dan admin usahakan akan mengupload Final Destination hingga seri terakhir. Jadi pantengin terus ya channel ini. By the way, video ini mengandung full spoiler. Jadi buat yang gak mau kena spoiler bisa close video ini. Daripada banyak bacot, ini dia alur cerita Final Destination. Film bermula pada seorang anak muda yang bernama Alex yang sedang bersiap-siap menuju Paris untuk field trip. Bahasa kerennya study tour lah. Alex pun tidur untuk bersiap-siap karena besok adalah hari di mana dia melakukan field trip. Saat Alex tidur, jamnya berkedip-kedip membentuk angka 180. Kalian harus mengingat angka 180 ini karena ini adalah clue yang sangat penting sepanjang film. Hari esok pun tiba. Di situ diperlihatkan para siswa sudah bersiap-siap dan sudah tiba di bandara untuk bersiap-siap berangkat ke Perancis. Saat Alex sedang berjalan, tiba-tiba ada orang Hindu yang mengatakan kematian bukanlah akhir segalanya. Jadi dia kayak memberikan pertanda kepada Alex. Saat Alex memberikan syarat-syarat untuk naik pesawat seperti paspor dan laporan barang bawaannya, tiba-tiba petugas memberikan label pada koper Alex dengan tulisan Final Destination. Jadi seperti Alex diberikan sebuah tanda oleh petugas bandara. Saat Alex lagi bengong, Alex diajak temannya yang bernama Todd untuk beser di WC bandara karena kalau beser di WC pesawat itu kurang enak, kata si Todd. By the way, beser tuh kayak BAB gitu ya. Saat Alex lagi beser, dia mendengar lagu dari John Denver dan dia mengatakan bahwa John Denver itu mati pada kecelakaan pesawat. By the way, John Denver adalah penyanyi terkenal di dunia nyata yang memang benar dia mati pada kecelakaan pesawat. Di sini Alex seperti diberi firasat oleh alam bahwa dia akan mengalami kecelakaan pesawat. Saat Alex sudah sampai di pesawat, dia langsung duduk di belakang, tapi dia mengalami sesuatu yang aneh mengintai dia. Krista dan Blake, dua bitches ini menyuruh Alex untuk pindah tempat duduk ke depan karena tempat duduk mereka berdua direbut oleh si Todd. Saat Alex pindah, tiba-tiba penyanggah meja copot dan ingat adegan ini ya, adegan penyanggah meja ini yang copot ya. Diingat adegannya, oke? Lalu Alex mencoba untuk membetulkan meja tersebut, namun malah putus gitu pakunya tuh. Malah penyanggahnya tuh putus gitu. Pesawat pun berangkat dan Alex masih merasa cemas. Tiba-tiba pesawat mengalami guncangan yang sangat hebat dan kecelakaan hebat pun terjadi. Ada yang meledak, ada yang kelempar, dan Alex pun terbakar. Tiba-tiba Alex terbangun dari mimpinya dan ternyata itu hanyalah mimpi Alex saja. Lalu Alex mengecek meja dan ternyata benar itu bukanlah mimpi dan benar saja bakalan ada kecelakaan pesawat yang hebat. Alex berusaha kabur dari pesawat dan terjadilah pertarungan antara Carter dan juga Alex. Lalu mereka disuruh keluar diikuti oleh Todd, Carter dan juga pacarnya bernama Terry. Lalu Claire, Billy dan juga Miss Luton sebagai pendamping mereka. Mereka semua dikeluarkan dari pesawat oleh petugas. Miss Luton menyuruh Larry, pendamping yang bisa bahasa Prancis, masuk ke dalam pesawat dan tersisa 7 orang yang dikeluarkan dari pesawat, yaitu Alex, Carter, Todd, Terry, Claire, Billy, dan Miss Luton. Alex menceritakan kejadian yang dilihatnya kepada Miss Luton. Karena Carter kesal kepada Alex, dia ngecengin Alex dan terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Saat mereka berkelahi, tiba-tiba pesawat yang ingin ditumpangi Alex meledak dan mereka semua terkejut karena kejadian yang dialami Alex di mimpinya benar-benar terjadi dan itu adalah kenyataan ya. Setelah kejadian itu, semua berkumpul dan menunggu keluarga mereka masing-masing.
Lalu datanglah anggota FBI bernama Agen Wayne dan Agen Shrek karena penasaran dengan kecelakaan pesawat tersebut karena Alex bisa langsung mengetahuinya. Alex pun diinterogasi penyebab dia bisa tahu kecelakaan pesawat tersebut, kayak diinterogasi kenapa dia bisa tahu gitu. Bakalan ada pesawat yang meledak gitu dan dia kan keluar gitu dari pesawat tersebut. Alex menjawab bahwa dia mendapat firasat akan terjadi kecelakaan pesawat yang amat hebat. Claire yang dia tidak tahu menau, dia diinterogasi dan ditanyain apa penyebab dia turun dari pesawat. Claire hanya bilang dia percaya kepada Alex dan mengikuti Alex keluar dari pesawat. Semua keluarga mereka datang kecuali keluarga dari Claire karena dia sebenarnya sudah tidak memiliki keluarga lagi. Claire pun diantar oleh orang tua Alex pulang ke rumahnya, sekalian Alex pulang juga. 39 hari berlalu dan diperingatinya kematian kecelakaan korban pesawat dan dibuatlah monumen patung elang untuk mengingat korban kecelakaan pesawat tersebut. Alex berusaha berbicara kepada Miss Luton untuk mengucapkan turut berduka cita dan karena dia takut kepada Alex, dia langsung pergi begitu saja. Todd menghampiri Alex. Alex mengatakan bahwa dia sangat merindukan Todd. Tapi orang tuanya tidak memperbolehkan Alex bertemu dengan Todd. Saat Todd pergi, Claire pun datang dan memberikan bunga kepada Alex dan berterima kasih kepada Alex karena berkat dirinya dia bisa selamat dari kecelakaan maut. Adegan berpindah dan memperlihatkan Todd di rumahnya yang sedang ingin bercukur dan gosok gigi karena dia ingin tidur. Tiba-tiba WC-nya bocor dan mengeluarkan air yang sangat licin. Air tersebut menuju ke arah Todd. Ketika Todd ingin mencukur jenggotnya, dagu Todd tergores oleh pisau cukur dan menyebabkannya berdarah. Secara aneh, air tersebut menuju ke arah Todd seperti mengikutinya. Air pun mendekat dan membuat Todd terpeleset. Tiba-tiba, tali yang ada di bathtub mengikat leher Todd dan dia langsung sekarat. Todd berusaha mengambil gunting tapi naasnya tangan Todd tidak sampai dan Todd mati seketika. Secara ajaib, air yang mengalir di WC tersebut langsung kembali ke tempat asalnya. Alex bergegas ke rumah Todd untuk mengecek keadaannya. Ayah Todd pun datang dan mengatakan kepada Alex bahwa Todd mati bunuh diri dan menyalahkan Alex karena penyebab Todd bunuh diri, padahal dia mati bukan karena bunuh diri tapi karena kecelakaan gitu. Di situ ada agen FBI yang juga memantau pergerakan Alex karena Alex masih dicurigai. Alex pun mampir ke tempatnya si Claire untuk menjawab teka-teki kenapa Todd bisa mati. Alex menanyakan kepada Claire kenapa dia ada di tempat kejadian Todd meninggal. Claire mengatakan bahwa di sana ada FBI dan tidak mungkin FBI mengungkap kasus bunuh diri seorang remaja, dan mengatakan bahwa FBI itu berusaha mengikuti Alex karena dia yang sangat dicurigai atas terjadinya kecelakaan pesawat 180 atau 180. Claire ke rumah Todd karena dia merasakan sesuatu yang dirasakan Alex juga, dan kebetulan dia bertemu dengan Alex di sana. Alex berkata bahwa dia berharap bisa bertemu Todd sekali lagi, dan Claire mengajak Alex ke tempat otopsi di mana Todd diotopsi. Di situ ada penjaga mayat bernama William Bulworth. Dia juga sekaligus menjadi orang yang mengotopsi Todd gitu selain menjaga mayat. Si William menjelaskan bahwa sebuah kematian tidak ada yang namanya insiden. Tidak ada yang kebetulan dan tidak ada yang berjalan dengan salah. Juga tidak ada jalan keluarnya. William juga menjelaskan bahwa kematian mempunyai rancangan dan Alex harus mencari tahu kapan kematiannya akan datang menimpa teman-temannya yang selamat dari pesawat tersebut. Alex harus menggunakan firasatnya untuk mengetahui kapan kematian akan terjadi. Setelah mendengar penjelasan dari William, Alex dan Claire langsung pergi dan meninggalkan tempat tersebut. Esoknya, Alex dan Claire pergi ke kafe untuk nongkrong dan membahas cara untuk mencurangi kematian lagi. Saat Alex sedang membicara dengan Claire, dia melihat ada bis lewat di cermin. Saat Alex nengok, bis tersebut hilang entah kemana. Carter dan Terry pun sedang jalan-jalan dan dia melihat Alex dan Claire. Saat Carter ingin memutar mobilnya, di situ ada Billy yang sedang naik sepeda. Ternyata Miss Luton juga ada di sana dan ini seperti reuni di bandara saat kecelakaan terjadi. Terjadilah pertengkaran antara Alex dan Carter lalu dilerai oleh Terry, pacarnya Carter. Terry pun pergi saat dia berada di zebra cross. Tiba-tiba Terry pun mati seketika. Saat Alex sedang santuy di rumahnya, tiba-tiba berita menayangkan
penyebab kecelakaan pesawat 180 atau pesawat dengan nomor 180. Berita tersebut menjelaskan terjadinya kecelakaan karena percikan bahan bakar yang menyebar. Bahan bakar tersebut membentuk pola tempat duduk yang selamat dalam kecelakaan pesawat. Alex pun menggambar polanya dan mengetahui daftar kematian yang akan terjadi pada setiap korban yang selamat. Alex menyimpulkan bahwa yang selanjutnya mati adalah Miss Luton. Adegan berpindah ke rumah Miss Luton yang sedang teleponan. Tiba-tiba ada Alex yang sedang ngintipin Miss Luton karena takut terjadi apa-apa gitu dengan Miss Luton. Lalu Miss Luton menelepon 2 FBI itu untuk menangkap Alex, dan FBI tersebut datang dan langsung menangkap Alex. Alex menjelaskan kepada 2 FBI itu bahwa Miss Luton lah yang selanjutnya akan mati. Alex menjelaskan bahwa kematian memiliki pola yang sama dengan tempat duduk pesawat yang mereka duduki. Lalu Alex pun pergi meninggalkan 2 agen FBI tersebut. Adegan berpindah ke Miss Luton yang sedang di rumahnya dan dia menyetel musik lewat piringan hitam. Dan Miss Luton mulai memasak air, tapi kompornya tiba-tiba mati sendiri tanpa disengaja. Untungnya Miss Luton berhasil menyalakannya dengan korek api. Saat airnya mendidih lalu dituang di gelas, tapi tidak jadi diminum karena Miss Luton sedang ketakutan. Lalu minumannya dilempar begitu saja gitu, karena dia sedang ketakutan. Akhirnya Miss Luton memutuskan untuk minum air dingin saja. Saat dituang dalam gelas, gelas tersebut retak secara ajaib gitu. Entah kenapa gitu bisa retak gitu. Gelas yang retak itu menyebabkan air yang di dalam gelas itu menetes ke komputer dan terjadi konslet. Tiba-tiba secara spontan komputer tersebut meledak dan serpihannya mengenai Miss Luton atau mengenai tenggorokannya Miss Luton. Komputer tersebut terbakar dan api mulai menjalar karena yang diminum oleh Miss Luton adalah alkohol yang menetes karena cangkir yang retak. Api menjalar ke botol dan otomatis botol tersebut meledak karena berisi alkohol. Miss Luton yang ingin mengambil serbet karena untuk menutupi lukanya di leher, justru itu yang membuat pisau di tempatnya jatuh mengenai badan Miss Luton. Alex pun datang dan menemui Miss Luton yang terkapar, tetapi dia masih hidup. Alex yang berusaha menolong dan menarik pisau yang ada di badan Miss Luton, tiba-tiba kompornya meledak dan mengenai kursi dan langsung menusuk Miss Luton hingga tewas. Di situ juga kebetulan ada Billy yang sedang jalan-jalan menggunakan sepedanya dan melihat Alex yang sedang ketakutan. Dan tiba-tiba rumah Miss Luton meledak dan Alex langsung kabur begitu saja. Adegan berpindah ke Billy yang sedang menuju monumen peringatan kecelakaan pesawat. Tiba-tiba diklakson oleh Carter yang sedang mengendarai mobil. Carter ingin menuliskan nama Terry di monumen tersebut namun tidak bisa. Lalu datanglah Claire yang menanyakan kepada Carter gitu, apa yang lo lakukan gitu di monumen peringatan. Claire meminta Carter dan Billy menemui Alex karena dia tahu siapa yang berikutnya akan mati. Claire, Carter, dan Billy bergegas menemui Alex menggunakan mobil Carter. Saat mereka sudah sampai, Claire menyuruh Carter dan juga Billy untuk pergi duluan biar Claire yang berbicara kepada Alex. Setelah berbicara dengan Claire, akhirnya Alex ikut ke mobil Carter untuk menjelaskan siapa selanjutnya yang akan mati. Saat Carter minta penjelasan siapa yang mati selanjutnya, Alex hanya diam karena dia tahu yang akan mati adalah Carter. Karena Carter marah, dia memutuskan untuk menancap gas dan ingin dia yang menentukan kematiannya. Saat keadaan sedang tegang, Alex melihat di kaca mobil tiba-tiba ada bayangan kereta lewat. Lalu mobil itu pun berhenti tepat di rel kereta api. Kebetulan ada kereta api yang melaju dengan kecepatan tinggi. Saat semua orang meninggalkan mobil, Carter justru tidak mau meninggalkan mobil dan tiba-tiba mobilnya mogok dan tidak bisa berjalan. Mobil Carter secara ajaib terkunci dengan sendirinya. Alex pun berusaha mengeluarkan Carter dari mobilnya. Kereta pun menabrak mobil Carter hingga meledak, tapi untungnya Alex berhasil menyelamatkan Carter. Adegan memperlihatkan serpihan kaca yang ada di rel kereta api. Saat Billy sedang menyalakan Carter karena tidak mendengarkan Alex, tiba-tiba serpihan kaca mobil tersebut terlempar dan mengenai kepala Billy.
dan yang terjadi adalah kepala Billy putus. Alex menjelaskan bahwa kematian meloncati Carter karena dia diselamatkan oleh Alex. Karena kematian dilompati, maka Billy lah yang selanjutnya akan mati, lalu Alex, dan yang terakhir adalah Claire. Keesokan harinya, Alex bersiap-siap untuk menghadapi kematiannya dengan cara mengisolasi diri dalam rumah. Alex sangat berhati-hati sekali jika mendekati barang atau melakukan sesuatu karena takut terjadi hal buruk kepada Alex. Tiba-tiba kematian datang kepada Alex dengan pertanda berupa angin. Tiba-tiba pancingan dekat pintu terjatuh, lalu dengan sigap Alex menutup pintu dan untungnya Alex tidak tertusuk pisau dekat pintu. Saat Alex sedang melihat koran, dia teringat ada 2 siswi yang memindahkan tempat duduk Alex. Dan Alex baru menyadari bahwa yang selanjutnya akan mati adalah Claire, bukan Alex. Dan Alex adalah terakhir gitu matinya. Akhirnya kematian menjemput Claire dengan wujud berupa petir yang menyambar. Alex pun bergegas menuju rumah Claire untuk menyelamatkannya. Saat Claire berusaha menyelamatkan diri dengan menaiki mobil, listrik mulai menyambar ke arah mobil dan membuat mobil Claire mogok. Alex pun berusaha menyelamatkan Claire dengan cara membuang listrik tersebut dengan skop. Tapi kematian tidak menyerah begitu saja. Tangki bensin yang terlempar tiba-tiba bocor dan api mulai menjalar ke mobil. Alex berkorban untuk menyelamatkan Claire karena jika Alex mati, daftar kematian akan melewati semuanya dan semua akan berakhir. Alex pun terlempar dan Claire berhasil selamat. 6 bulan berlalu semenjak kejadian itu. Lalu adegan berpindah ke pesawat yang sedang ingin berangkat. Ternyata Alex berhasil selamat dari kematian dan kematian yang menghantuinya sudah berakhir. Saat Alex, Claire, dan Carter sudah tiba di Paris dan sedang santai-santai, ternyata kematian masih mengikuti mereka bertiga karena sebenarnya Alex tidak mati dalam kejadian Claire. Jadi otomatis Alex menjadi orang yang selanjutnya akan mati. Tiba-tiba ada bis yang ingin menabrak Alex tapi berhasil dihindari oleh Alex. Alex pun berhasil diselamatkan oleh Carter. Carter bilang Alex lah yang selanjutnya akan mati. Karena diselamatkan oleh Carter, ternyata kematian Alex berhasil dilewati dan kematian balik lagi ke daftar awal, yaitu Carter. Dan di akhir film, Carter lah yang mati dan film pun tamat. Yap, itu dia alur cerita film Final Destination. Bagaimana menurut kalian? Filmnya bagus atau tidak? Dan nantikan alur cerita film Final Destination yang kedua ya, bakal gua bikin, tenang aja. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.